Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, channel yang membahas alur cerita film secara lengkap, di mana kalian bisa menonton film dengan hemat kuota. Dan pada video kali ini, gua akan membawakan alur film yang berjudul Jeritan Malam yang rilis di tahun 2019. Dan film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Film yang menceritakan kisah seorang pria yang bernama Reza. Reza adalah orang yang tidak mempercayai hal-hal yang berbau gaib ataupun mistis. Dan menurut Reza, seluruh sesuatu pasti ada sebab dan akibatnya jika ditelusuri secara ilmiah. Namun tidak disangka-sangka, Reza mengalami kejadian yang benar-benar tidak terduga yang membuatnya harus berurusan dengan hal gaib yang merubah hidupnya selamanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari Reza? Mari kita ke alur filmnya. Asal pakai ini kita dilindungin. Film diawali dengan memperlihatkan Reza dan Wulan yang sedang mengantri di sebuah kedai makanan. Namun Reza heran bahwa tempat ini selalu ramai dengan pembeli, padahal rasa makanannya biasa saja. Wulan mengatakan bahwa dia memiliki teman yang memiliki indera keenam atau kita sebut saja indigo. Temannya mengatakan bahwa sebenarnya tempat ini menggunakan penglaris atau ilmu hitam. Karena itu tempat ini selalu ramai dengan pembeli walaupun rasanya biasa saja. Namun Reza tidak mempercayai kata-kata dari temannya Wulan dan menganggap bahwa temannya Wulan itu ada-ada saja. Reza menganggap masih saja percaya dengan hal seperti itu di zaman sekarang. Sebenarnya bukan tanpa alasan mengapa Reza tidak mempercayai hal gaib selama ini. Diceritakan bahwa ketika Reza masih kecil, dia memiliki seorang adik. Adiknya adalah orang yang sangat aktif. Ketika Reza mengejar adiknya yang berlari di tempat yang ramai, Reza mengingatkan kepada adiknya untuk hati-hati. Namun adiknya mengatakan bahwa dia tidak apa-apa selama dia menggunakan jimat pemberian ayahnya. Dan tiba-tiba saja adiknya yang berlari ke arah jalan hampir tertabrak sepeda motor yang melintas. Namun pengemudi motor itu dengan cepat menghindarinya. Adiknya langsung bilang kepada Reza bahwa benarkan kita pasti aman selama memakai jimat ini. Dan tidak disangka-sangka, mobil langsung menabrak adiknya yang membuat adiknya meninggal di depan matanya Reza. Sejak kejadian itu, Reza tidak pernah mempercayai hal-hal gaib apalagi yang berhubungan dengan jimat. Kembali ke alur masa kini, Reza yang sudah tumbuh dewasa adalah lulusan perguruan tinggi. Di kampus inilah Reza bertemu dengan pujaan hatinya yang bernama Wulan. Wulan dan Reza lulus di perguruan tinggi dengan waktu yang hampir bersamaan. Reza ingin segera mendapatkan pekerjaan dan melamar Wulan. Namun pekerjaan tidak kunjung didapatkan oleh Reza. Sedangkan Wulan dapat diterima pekerjaan di salah satu perusahaan yang cukup besar. Melihat itu, Reza pun sedikit tertekan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Hingga 6 bulan lamanya, akhirnya Reza mendapatkan panggilan pekerjaan. Namun tempat Reza bekerja mengharuskan dia meninggalkan kota tempat kelahirannya. Reza harus pergi ke daerah Jawa Timur. Saya keterima kerja. Alhamdulillah, Jah. Tapi kerjanya agak jauh. Sebelum Reza berangkat, dia pun berpamitan dengan Wulan serta ayah dan ibunya. Sebenarnya tidak ingin Reza pergi ke sana, namun Reza tetap ingin pergi dan ingin menjadi anak mandiri agar tidak menyusahkan orang tuanya lagi. Sebelum berangkat, Reza dititipkan sesuatu oleh ayahnya berupa kujang. Awalnya Reza menolak kujang itu karena Reza benar-benar sudah muak dengan jimat atau hal-hal gaib lainnya. Namun ayahnya tetap ingin Reza membawanya dan ayahnya mengatakan anggap saja ini hanya titipan dari ayahnya. Karena ayahnya khawatir dengan tempat yang didatangi oleh Reza di Jawa Timur. Banyuwangi, Maret 2007, Reza akhirnya sampai di asrama tempat tinggal Reza yang sudah disiapkan oleh perusahaan tempat Reza bekerja. Di sana Reza tinggal dengan rekan kerjanya yang bernama Indra dan Minto, serta Padikin orang yang mengurus kebutuhan Reza selama tinggal di asrama itu. Ketika Padikin mengantar Reza ke kamarnya, Reza menaruh kujang pemberian ayahnya di meja. Padikin yang melihat itu bertanya sesuatu kepada Reza. Apakah Reza berguru? Reza tidak mengerti maksud dari perkataan dari Padikin. Padikin hanya mengatakan hati-hati membawa benda keramat seperti itu. Takutnya ada yang tersinggung di sini. Reza pun tidak terlalu memikirkan perkataan dari Padikin. Itu takut ada yang tersinggung. Paginya Reza yang sedang menaruh pakaian kotor di keranjang dan bersiap untuk berangkat bekerja. Tiba-tiba saja kaget keranjang yang tadinya baik-baik saja. Namun ketika Reza kembali, keranjang itu sudah terbelah menjadi 2 bagian. Reza masih tidak terlalu memikirkannya dan menganggap mungkin saja keranjang itu memang sudah rapuh.
Ketika Reza, Indra, dan Minto yang sedang makan siang di kantor mengatakan bahwa bekerja di sini benar-benar enak dan nyaman. Namun ada satu hal yang membuat tidak nyaman. Ketika Indra ingin menjelaskan hal itu, tiba-tiba bos dari Reza datang dan Indra belum sempat mengatakan hal yang membuat tidak nyaman itu kepada Reza. Sebenarnya gue betah kerja di sini. Malam harinya, Reza yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena lukisan yang ada di kamar Reza terjatuh. Reza pun menganggap ada angin besar yang menjatuhkannya karena berhubung di luar juga sedang hujan deras. Reza yang melihat keluar kamarnya tiba-tiba melihat sesuatu, namun setelah Reza perjelas lagi, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Reza pun memutuskan untuk mengambil segelas air di dapur. Namun Reza tiba-tiba bertemu dengan Pak Dikin. Namun anehnya, Pak Dikin hanya diam saja dan tidak menjawab sapaan dari Reza. Reza yang melewati ruangan tengah melihat Minto yang tertidur di sofa. Ketika Reza ingin membangunkannya agar pindah ke kamarnya, tiba-tiba saja Minto seperti orang yang sedang tercekik. Reza pun tidak jadi membangunkannya dan membiarkan Minto tidur di sofa sampai pagi hari. Hari berikutnya, mereka bertiga yang sehabis pulang kerja langsung rebahan di ruang tengah. Reza mengingatkan Minto untuk mandi dulu karena takutnya Minto ketiduran lagi seperti tadi malam. Namun anehnya, Minto dan Indra langsung tatap-tatapan aneh dengan perkataan dari Reza barusan. Indra pun mengatakan kepada Reza, "Lu lihat Minto tidur di sofa tadi malam?" Reza mengatakan bahwa dia lihat Minto tidur di sofa tadi malam, namun Minto mengatakan hal yang berbeda. Minto mengatakan bahwa tadi malam dia tidur di kamar sampai pagi. Namun Reza malah mengatakan pasti kalian berdua ini sedang lagi ngerjain gua karena gua anak baru di sini. Namun Indra mengatakan, "Apa untungnya ngerjain lo dengan hal-hal yang begituan?" Reza mengatakan bahwa Pak Dikin juga lihat bahwa Minto tidur di sofa. Pak Dikin mengatakan bahwa dia semalam langsung pulang ke rumah dan tidur. Minto mengatakan bahwa Pak Dikin tidak tinggal di asrama, melainkan tinggal di belakang asrama yang bangunannya terpisah. Indra mengatakan sebenarnya dia ingin menceritakan hal ini, namun karena mereka baru kenal, jadi tidak enak bila langsung diceritakan hal-hal aneh seperti ini. Pak Dikin pun mengatakan bahwa sebenarnya rumah ini ada penunggunya, namun Reza masih tidak mempercayai hal seperti itu. Indra menambahkan, pernah kejadian dia bertemu dengan Pak Dikin di ruang tengah, namun ketika Indra balik badan, Pak Dikin baru saja keluar dari dapur. Indra pun heran, jadi Pak Dikin yang beneran yang mana? Pas gue balik badan, si Pak Dikin keluar dari dapur. Gimana itu, Sri? Minto mengatakan bahwa penunggu rumah ini sering menjadi sosok yang penghuni asrama ini, dan kadang-kadang barang-barang di rumah ini pun pindah dengan sendirinya. Mereka suka menampakkan diri jadi penghuni rumah ini, Za. Dan yang paling parahnya lagi, pernah kejadian mereka mencium bau bangke, dan terdengar suara jeritan perempuan yang begitu menyeramkan. Pak Dikin bertanya kepada Reza, sebenarnya kujang yang dibawa oleh Reza takutnya membuat penghuni di sini marah. Namun Reza mengatakan kujang itu hanya pemberian dari ayahnya karena untuk perlindungan, katanya. Reza juga mengatakan, jadi kalian melakukan apa selama ini untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Buat perlindungan, katanya. Saya sangat khawatir sebenarnya kalau itu akan membuat Indra pun menunjukkan hal yang mereka lakukan. Atas dasar orang pintar, mereka harus mempersiapkan sesajen dan 3 hari sekali harus diganti. Namun Reza menganggap itu adalah hal aneh dan tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu. Reza mengatakan jika memang kujang yang dibawanya membuat penghuni di sini marah, bisa langsung temuin gua. Reza terdengar seperti orang yang sedang menantang, yang membuat Indra dan Minto khawatir. Bahkan Reza yang sedang berjalan tidak sengaja menendang sesajen yang membuat sesajen itu berantakan. Pada malam harinya, Reza yang sedang mengambil air minum tiba-tiba saja terjadi mati lampu di asrama tersebut. Reza melihat Minto yang juga ingin mengambil air minum. Namun tiba-tiba mereka mendengar jeritan perempuan yang membuat Minto langsung ketakutan. Dan Indra yang datang juga ketakutan karena mendengar jeritan tersebut. Namun Reza masih tenang saja dan tidak percaya bahwa itu adalah suara jeritan perempuan. Karena suara dari halaman belakang, Reza pun memutuskan untuk mengeceknya. Dan Reza yakin bahwa itu pasti tidak ada hubungannya dengan hantu atau sebagainya. Kayak suaranya dari halaman belakang. Udah periksa aja. Ketika sampai di halaman belakang, Reza langsung mengeceknya dan ternyata ada kelilawar. Reza langsung mengatakan kepada Minto dan Indra, makanya jangan suka percaya dengan hal-hal yang begituan. Pasti semuanya memiliki penjelasan yang logis dan suara jeritan itu pasti berasal dari kelilawar tadi.
Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam rumah. Ternyata lukisan di ruang tengah terjatuh. Ketika Indra dan Reza yang mencoba menaruh kembali lukisan itu, Minto yang memegang senternya untuk penerangan tiba-tiba saja melihat sosok yang ada di lukisan itu sedang berdiri di hadapan mereka bertiga. Minto melihat sosok yang ada di lukisan itu, namun lehernya sudah terpenggal. Reza pun langsung mengeceknya dan tiba-tiba saja terdengar suara jeritan dari Reza. Minto dan Indra khawatir dengan Reza, langsung menyusul Reza yang terjatuh. Namun ternyata Reza hanya bercanda dan ingin mengerjai Minto dan Indra. Dan Reza mengatakan bahwa nggak ada apa-apa di sini. Tapi Minto dan Indra langsung kesal karena ulah Reza barusan. Mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Malam harinya, Reza kembali terbangun dari tidurnya karena ada suara yang mengagetkannya. Reza pun menuju ke dapur untuk mengambil minum. Ketika Reza melewati ruang tengah, Reza memperhatikan kembali lukisan yang tadi sempat terjatuh. Ketika Reza perhatikan, tiba-tiba saja lukisan itu mengeluarkan darah. Dan tiba-tiba saja Reza seperti tercekik sesuatu yang membuatnya sulit bernafas dan Reza pun jatuh pingsan. Ketika Reza sadar, dia melihat Indra yang sudah ada di depannya. Reza bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Indra mengatakan bahwa dia sudah pingsan selama seharian. Dan sekarang Minto dan Pak Idikin sedang memanggil orang pintar untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Namun Reza malah mengatakan buat apa manggil hal-hal yang begituan dan mengatakan bahwa sebenarnya dia hanya kelelahan, makanya dia bisa halusinasi seperti itu. Indra mengatakan bahwa kemarin Reza bertingkah seperti macan. Namun Reza tiba-tiba langsung diam dan melototi Indra yang membuat Indra ketakutan. Dan ternyata itu hanya bercandaan dari Reza. Indra yang tadinya khawatir dengan Reza langsung marah dan pergi ke kamarnya meninggalkan Reza sendirian di kamar. Reza yang tidak enak dengan Indra langsung ke kamar Indra untuk minta maaf dan dia hanya bercanda saja. Namun karena tidak ada jawaban dari Indra, Reza pun masuk ke kamar Indra. Reza terkejut dengan apa yang dia lihat. Indra tiba-tiba saja duduk di tepi kasur sambil memegang sesajen. Ternyata Indra sudah kesurupan. Indra memakan bunga dan meminum segelas kopi yang ada di sesajen itu. Bahkan Indra juga memakan beling dari gelas kopi tersebut. Reza yang panik langsung mencoba memanggil Minto dan tiba-tiba Indra yang sedang kesurupan langsung menyerang Reza dan mengatakan, "Jangan pernah menantang kami karena ini adalah wilayah kami, serta buang jauh-jauh kujang itu." Indra pun melempar Reza dan langsung mengambil pecahan gelas yang pecah di lantai dan langsung menyayatkan ke pergelangan tangan Indra. Reza langsung mencoba menghentikannya, namun Indra langsung mencekik Reza yang hampir membuat Reza pingsan. Namun untungnya Minto dan Pak Dikin datang serta ada Pak Kiai yang langsung menyadarkan Indra dari kesurupannya. Keesokan harinya, dukun yang dipanggil Minto dan Dikin datang ke rumah itu. Namun Reza sepertinya tidak yakin dengan dukun itu karena dukun itu terlihat masih muda. Minto meminta Reza untuk diam saja dan lihat saja. Ketika dukun itu membaca sesuatu, tiba-tiba saja suasana menjadi dingin. Dukun itu menuju ke halaman belakang. Tiba-tiba saja mereka mendengar seperti ada beberapa orang yang sedang berbicara di halaman belakang. Padahal hanya ada dukun itu saja di belakang. Ketika Reza yang mencoba melihat apa yang sedang dukun itu lakukan, karena Reza takutnya hanya pekerjaan dukun itu saja membuat suara-suara tersebut. Dukun itu pun keluar dari halaman belakang dan mengatakan bahwa proses sudah selesai. Para penunggu rumah itu tidak akan mengganggu jika mereka tidak diganggu duluan. Namun Reza mengatakan kenapa tidak diusir saja. Dukun itu mengatakan bahwa mereka adalah penghuni lama dan sangat kuat, akan sangat sulit memindahkannya. Ini kok malah dikasih sesaji lagi? Maaf Pak saja. Dukun itu tiba-tiba menunjuk kamar Reza. Dukun itu mengatakan bahwa jangan bawa barang-barang seperti kujang yang dimiliki oleh Reza, karena takutnya ada gesekan kekuatan. Dukun itu mengatakan bahwa dia sudah sering bertemu orang-orang seperti Reza yang mana tidak percaya dengan hal-hal gaib, bahkan cenderung meremehkannya. Karena Reza yang masih tidak percaya dengan perkataan dari dukun itu, Reza pun disuruh untuk menutup matanya oleh si dukun. Tiba-tiba Reza ketika membuka matanya, dia sudah ada di rumah itu sendirian. Reza melihat seseorang yang terluka di kamar Indra. Orang itu mengatakan untuk membuang kujang yang dimiliki oleh Reza karena dia tidak bisa tidur di kamarnya. Reza pun tersadar dan langsung lemas. Indra dan Minto mengatakan bahwa tadi Reza seperti hidup tanpa jiwa dan terlihat sangat ketakutan. Namun Reza mengatakan pasti ini ulah si dukun dan membuat dia terhipnotis. Makanya dia melihat hal-hal seperti ini.
Keesokan harinya, ternyata Wulan berkunjung ke asrama tempat Reza bekerja. Wulan mengetuk pintu asrama itu, tiba-tiba kaget bahwa pintunya tidak terkunci, namun tidak ada siapapun di sana. Ketika Wulan yang sedang ada di kamar Reza, tiba-tiba mendengar suara Reza yang mengajaknya untuk makan malam bersama. Namun yang tidak disangka-sangka, ternyata itu bukanlah Reza. Wulan langsung lari keluar rumah itu dan melihat Reza yang asli dari luar. Namun Wulan masih ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Reza tidak terima dengan apa yang terjadi kepada Wulan dan memutuskan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Reza pun memutuskan untuk mencari orang pintar yang paling sakti dan paling tua yang ada di sini. Pak Dikin pun mengatakan bahwa ada dukun yang tertua dan terkenal di sini, dan dukun itu bernama Mbah Wodo. Mereka berempat pun pergi ke tempat Mbah Wodo tinggal. Ternyata Mbah Wodo tinggal di sebuah gua di tengah hutan. Karena mereka mencari tempat Mbah Wodo, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan makhluk kerdil yang mengatakan bahwa mereka semua sudah ditunggu oleh Mbah Wodo. Namun hanya Reza saja yang diizinkan untuk masuk. Mbah Wodo ternyata adalah dukun muda yang sebelumnya datang ke asrama itu. Reza mengatakan bahwa dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga Wulan sampai ketakutan ketika melihat dirinya. Mbah Wodo mengatakan ada cara yang lebih ampuh lagi, namun sebelum itu berikan pusaka itu agar ritual bisa dimulai. Mbah Wodo mengatakan ternyata Reza masih belum percaya juga dengan alam gaib. Namun Reza malah menantangnya, jika memang ada hal seperti itu, dia ingin melihatnya sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Reza pun memberikan kujang itu kepada Mbah Wodo dan proses pun dimulai. Ketika Reza mandi air itu, Reza melihat 3 bayangan dan melihat Indra, Minto, dan ayahnya. Ketika Reza masih kaget, Mbah Wodo pun datang dan memberikan 3 kelopak bunga. Reza diminta untuk memakan 3 kelopak bunga itu sampai habis. Ketika sudah habis, Reza langsung menjadi kaku dan sulit bergerak. Reza mengatakan bahwa dia melihat 3 benda di atas air. Mbah Wodo mengatakan bahwa itu adalah tumbal yang harus diberikan kepada iblis. Namun Reza tidak akan menyerahkan tumbal itu dan tidak percaya jika kekuatan gaib bisa menyakiti manusia. Reza hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, serta hidup normal kembali bersama Wulan kekasihnya. Namun Mbah Wodo mengatakan jika mulai hari ini Reza akan bisa melihat dunia makhluk halus dan tidak bisa kembali hidup normal selamanya. Dan Mbah Wodo pun pergi. Mereka pun pergi dari sana, namun tas Reza tertinggal di gua itu dan bermaksud kembali ke gua itu ditemani oleh Indra. Namun ketika Reza berhasil menemukan tas itu, dia terpisah dengan Indra. Ketika Reza mencoba mencari Indra, dia malah bertemu dengan hantu yang ada di atas pohon. Reza dikejar dengan makhluk kerdil. Reza berlari sampai ketakutan. Namun ketika Reza dikepung oleh makhluk kerdil itu, makhluk itu malah menyembah Reza. Reza pun tersadar dari pingsannya. Dia melihat Minto yang ada di sampingnya. Minto menjelaskan bahwa sekarang dia berada di tempat Mbah Warsono, yaitu warga kampung yang menemukan Reza dan Indra di dalam hutan. Namun ketika Reza mendengar suara azan, Reza langsung kepanasan dan meminta Minto untuk menyiram dengan air. Mbah Warsono pun langsung menemui Reza dan mengatakan bahwa perubahan sedang terjadi. Reza bertanya kepada Mbah Warsono, di manakah Indra berada? Ketika Reza melihat Indra, Reza pun terkejut dengan kondisi Indra yang pingsan dan sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Mbah Warsono mengatakan bahwa Pak Dikin sedang mencari kebutuhan yang diperlukan untuk mengobati Indra. Minto mengatakan bahwa dia dan Indra sudah hilang selama 2 hari dan mereka berhasil menemukan Reza dan Indra di sekitar gua Mbah Wodo. Reza heran karena dia merasa baru semalam dia dan Indra masuk ke hutan itu. Mbah Warsono pun menceritakan tentang asrama itu. Dulu ada keluarga kaya yang tinggal di rumah itu, namun banyak anak kecil dari keluarga itu yang meninggal dan proses pemakamannya selalu dilakukan tertutup. Warga desa menyimpulkan bahwa keluarga itu pasti melakukan pesugihan. Warga desa yang marah langsung membunuh semua anggota keluarga itu dan memasukkannya ke dalam sumur yang ada di rumah itu. Serta anak kecil yang meninggal itu adalah tumbal, termasuk dengan Reza. Reza pun bingung maksud dari perkataan dari Mbah Warsono. Pesugihan membutuhkan tumbal, Reza. Ketika sebelum maghrib, Mbah Warsono pun mengajak Reza dan Minto untuk berdoa agar Indra bisa selamat. Namun ketika Mbah Warsono berdoa, Reza langsung masuk ke dalam alam gaib dan melihat Indra yang ketakutan. Indra meminta tolong kepada Reza bahwa dia tidak ingin mati. Dan ketika Reza tersadar, Indra sudah meninggal. Dan Mbah Warsono mengatakan, semua sudah terlambat.
dan makhluk itu tidak terima dengan pengganti persembahannya. Ada gue di sini. Minto dan Reza pun kembali ke asrama itu. Minto yang bertanya soal tumbal yang dimaksud itu apakah gambar Indra. Reza hanya mengatakan itu hanya bayangan. Dia memang melihat Indra, Minto, serta ayahnya. Setelah kejadian yang dialami oleh Indra, Reza masih menganggap bahwa kematian Indra pasti disebabkan oleh serangga beracun atau tanaman beracun di hutan itu. Namun Minto malah memukul Reza dan selalu menyepelekan hal-hal gaib. Minto pun langsung pergi dari sana. Aja dia kena gigit atau dia kena tumbuhan beracun. Mas Minto. Reza yang ketiduran di sofa terbangun karena kedatangan Minto. Reza minta maaf dengan kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Minto pun hanya mengatakan iya saja dan bertingkah aneh. Reza melihat anak kecil tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan seorang perempuan tanpa kepala keluar dari sumur. Reza langsung berlari dan menuju ke kamar Minto. Reza meminta tolong kepada Minto dan ternyata Minto yang ada di kamar adalah Minto yang sudah meninggal. Minto mengatakan bahwa dia sudah menjadi tumbal dan akan tetap berada di sini. Disuruh lihat aku seperti ini. Minto mengatakan kepada Reza karena Reza sudah bisa melihat mereka. Bagaimana jika Reza menemaninya di sini? Reza pun sekarang bisa memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Reza memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan resign dari pekerjaannya karena dia khawatir dengan ayahnya yang akan dijadikan tumbal ketiga. Setelah Reza sampai di Jakarta, ternyata ayahnya telah meninggal karena jatuh. Reza pun hanya bersedih karena kesalahannya, 3 nyawa yang berharga bagi kehidupannya harus pergi untuk selamanya. Ketika Wulan yang ingin pamit pulang, namun Reza tiba-tiba dipanggil oleh ibunya yang mengatakan bahwa ada lowongan tempat ayahnya bekerja dulu dan posisinya bagus. Ibunya mengatakan bahwa sebenarnya memang ayahnya sudah sakit dari lama dan sewaktu-waktu bisa meninggal kapan saja karena penyakitnya. Setelah Reza mendengar perkataan dari ibunya, Reza langsung mengingat kembali dengan gambar yang dia lihat ketika di gua tempat Mbah Wodo. Dia mengingat bahwa keris yang dimaksud pada gambar itu sebenarnya bukanlah ayahnya, karena keris yang dia lihat itu adalah keris hadiah yang diberikan oleh Wulan kepada ayahnya Reza. Ketika Reza kejar, ternyata Wulan sudah terlibat kecelakaan lalu lintas yang membuat Wulan meninggal di tempat. 3 bulan setelah kejadian itu, Reza sudah bekerja di perusahaan yang sangat besar serta dengan posisi yang bagus. Setelah 3 tumbal itu terlaksana, kehidupan karir dari Reza pun meningkat dengan cepat. Namun Reza merasa tidak bahagia dan Reza sebenarnya ingin taubat. Namun setiap dia mendengar suara azan, dia langsung kepanasan dan berharap bahwa pintu tobat kembali terbuka untuknya. Reza pun kembali mampir ke tempat bakmi yang ada di awal film yang selalu ramai dengan pembeli. Karena Reza sudah bisa melihat alam gaib, dia melihat tempat itu menggunakan pesugihan agar tempat itu ramai. Serta Reza melihat Wulan yang sudah menjadi tumbal di rumahnya dengan perasaan yang sangat sedih. Dan film pun tamat. Dan gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.